China larang transfer teknologi mobil listrik ke India. Pada tanggal 12 September, Bloomberg mengungkapkan bahwa departemen terkait China mengeluarkan perintah tegas kepada semua perusahaan otomotif untuk tidak mentransfer teknologi inti mereka ke luar negeri selama pembangunan pabrik di luar negeri. Selain itu, mereka secara khusus menekankan tidak boleh ada investasi di sektor otomotif di India. Tentang kebenaran informasi ini, hingga saat ini media resmi di China belum memberikan laporan apapun, sehingga sulit untuk memastikan keasliannya. Namun, ini jelas merupakan topik yang sangat menarik, karena pembatasan ekspor teknologi inti otomotif China akan berdampak besar pada transfer teknologi manufaktur kendaraan listrik global, serta dapat menghalangi dan menyulitkan pembangunan pabrik luar negeri bagi banyak perusahaan otomotif. Mengapa China khusus menyebut nama India? Mengapa China juga harus menekankan kerahasiaan teknologi inti? Apakah China sudah memiliki pengalaman buruk sebelumnya? Pada bulan Mei tahun ini, AS pertama kali mengumumkan tarif hingga 100% untuk EV dari China, yang kemudian mengharuskan negara sekutunya untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, Kanada, Turki, Uni Eropa, Prancis, Spanyol, dan Italia terus meningkatkan tarif impor EV China di bawah tekanan AS. Sebenarnya, negara-negara barat telah kalah bersaing dalam EV. Maka, tujuan penambahan tarif ini adalah memaksa perusahaan otomotif China meningkatkan investasi di negara mereka untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal. Hanya dengan cara ini, perusahaan otomotif China dapat menghindari tarif tinggi dan menjaga daya saing produk mereka di pasar. Di tengah tekanan kebijakan tarif ini, pada bulan Februari lalu, Chery Automobile mengumumkan investasi $400 juta untuk membangun pabrik di Argentina. Pada tanggal 4 Juli, pabrik BYD di Thailand telah selesai dibangun. Dan pada bulan yang sama, BYD menandatangani perjanjian dengan Turki untuk membangun pabrik dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun, dengan total investasi sebesar $1 miliar. Investasi luar negeri yang terus mengalir memang menunjukkan kekuatan keras industri otomotif China yang semakin meningkat, tetapi juga menimbulkan masalah dan kekhawatiran. Banyaknya pabrik dan pusat R&D yang dibangun di luar negeri pasti akan menyebabkan kebocoran teknologi inti, terutama jika di negara yang masih memiliki sistem industri yang belum sempurna. Namun, bagi negara seperti Brasil, India, dan Turki yang memiliki sistem industri yang cukup matang, China sebenarnya sedang membina pesaing potensial yang sangat merugikan perkembangan jangka panjang EV China. Oleh karena itu, Beijing memperingatkan perusahaan dalam negeri untuk tidak mempercayai begitu saja inisiatif investasi dari pemerintah asing yang dapat merugikan mereka. Larangan Beijing untuk menghindari semua investasi di India sebenarnya didasarkan pada pengalaman buruk yang bisa diambil dari pengalaman investasi perusahaan China di India selama bertahun-tahun. SAIC Group atau SAIC Group adalah perusahaan China pertama yang membangun pabrik di India. Pada tahun 2017, SAIC Group mengakuisisi pabrik Halo milik General Motors dan mengubahnya menjadi perusahaan SAIC MG India dengan total investasi mencapai 3,3 miliar yuan. Hingga tahun 2023, MG memiliki 5 model yang dijual di India, dengan penjualan tahunan mendekati 50.000 unit, menguasai 1,3% pangsa pasar India, dan menjadi salah satu dari 10 merek teratas di India. Hal ini menarik perhatian JSW Group, salah satu kelompok bisnis terbesar di India, yang memiliki posisi signifikan di bidang baja, energi, dan infrastruktur, dan telah merencanakan untuk masuk ke industri otomotif. Perusahaan MG milik SAIC menjadi target utama JSW Group. Sebelumnya beredar rumor bahwa JSW Group dengan dukungan pemerintah Modi secara paksa membeli saham SAIC MG India dengan harga sangat murah.
Pada akhir tahun 2023, JSW Group membeli 26% saham perusahaan MG dengan harga hanya 2,2 miliar yuan. Dan juga membeli 354 juta saham baru MG dengan harga di bawah 788 juta yuan. Artinya, JSW Group telah mengakuisisi 35% saham perusahaan MG. Dan perusahaan MG India pun dipaksa berubah dari perusahaan wholly owned entity atau milik tunggal SAI Group menjadi perusahaan patungan antara China dan India, yang sesuai dengan berita yang beredar sebelumnya. Selain perusahaan otomotif, perusahaan ponsel China juga pernah mengalami kegagalan besar di India. Pada tahun 2014, ketika Presiden Modi baru saja menjabat sebagai Perdana Menteri India, ia mengajukan konsep Made in India, dan melalui serangkaian kebijakan reformasi, menarik banyak investasi global, menggunakan kekuatan biaya tenaga kerja murah untuk menarik banyak perusahaan ponsel asing untuk berinvestasi di India, seperti Xiaomi. Pada tahun 2014, Xiaomi, sebagai salah satu pemimpin industri ponsel China, segera melangkah pertama kali masuk ke pasar India, dan dalam waktu singkat, dalam 3 tahun, menjadi merek smartphone terlaris di India. CEO Lei Jun saat itu sangat percaya diri, mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Xiaomi akan berinvestasi $1 miliar kepada 100 startup di India untuk membangun ekosistem aplikasi pintar. Sebagian besar smartphone Xiaomi yang dijual di India, 95% diproduksi oleh 2 pabrik Foxconn di India. Melihat keberhasilan Xiaomi di pasar India, banyak perusahaan teknologi China juga tertarik untuk berinvestasi, termasuk Vivo, Tencent, Aerospace Communication, Changyin Precision, Yutong Technology, dan Sunwoda Electronic. Menurut data dari Asosiasi Komunikasi Seluler India, pada tahun 2014, ponsel yang diproduksi di India menyumbang 3% dari total global. Tetapi setelah Modi mengajukan Made in India, pada tahun berikutnya pangsa globalnya melonjak menjadi 11%. Banyak eksekutif pabrik di India yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan, India akan menjadi pusat produksi smartphone global yang baru. Namun, ketika situasinya tampak menjanjikan, pada tahun 2020, Departemen Perdagangan dan Industri India tiba-tiba mengubah kebijakan FDI, mengubah jalur persetujuan otomatis untuk investasi dari negara tetangga menjadi jalur persetujuan pemerintah. Pada bulan Juni tahun yang sama, pemerintah India memban WeChat dan 59 aplikasi China lainnya. Pada bulan September kembali melarang 118 aplikasi China, dan pada bulan Januari tahun berikutnya melarang permanen TikTok dan 59 aplikasi China lainnya. Sangatlah jelas bahwa ini adalah tindakan yang ditujukan untuk membatasi investasi perusahaan China. Setelah itu, Modi sengaja melalui pemeriksaan pajak, pembekuan dana, dan denda besar-besaran melakukan serangkaian tindakan kotor terhadap perusahaan-perusahaan China. Misalnya, pada bulan Desember 2021, otoritas pajak India melakukan penggerebekan terhadap Xiaomi dan Oppo, dan menuduh Xiaomi menghindari pajak sebesar 560 juta yuan. Pada bulan April, Modi membekukan dana Xiaomi sebesar 725 juta dolar dan juga menyita secara paksa 4,82 miliar yuan dari rekening bank. Huawei, Oppo, dan banyak perusahaan China lainnya tidak ada yang selamat. Semuanya dituduh melakukan pelanggaran yang tidak berdasar. Saat itu, smartphone Huawei Honor yang awalnya memiliki penjualan terbaik di pasar India pun terpaksa keluar karena kebijakan kotor di India. Setelah serangkaian tindakan paksa, pangsa pasar merek ponsel China di India langsung turun dari 4 juta unit per bulan menjadi 1,5 juta unit. Hingga saat ini, perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan China masih berlanjut. Dan tujuan akhir negeri Bollywood adalah untuk menendang perusahaan China keluar dan menikmati seluruh rantai pasokan ponsel yang telah dibangun China. Sejak tahun 2023,
Perusahaan-perusahaan terkemuka di berbagai sektor di China melakukan investasi besar-besaran ke luar negeri. Dalam pilihan lokasi pembangunan pabrik di luar negeri, Asia Tenggara dan Amerika Utara adalah pilihan utama perusahaan-perusahaan China. Hingga November 2023, AS menempati peringkat pertama dengan 97 pabrik luar negeri. Diikuti oleh Vietnam dengan 62 pabrik, dan Singapura dengan 55 pabrik. Kemudian Thailand, Indonesia, Jerman, dan seterusnya. Meskipun pembangunan pabrik luar negeri dapat menghindari sebagian biaya dan tekanan sanksi AS, namun jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan menyebabkan kebocoran teknologi. Sejak reformasi dan keterbukaan, China telah mengikuti tren perkembangan teknologi global, terus berkomitmen pada penelitian dan inovasi mandiri, serta mencapai hasil penelitian kelas dunia di berbagai bidang, seperti teknologi luar angkasa, 5G, EV, fotovoltaik, maupun AI. Bagaimana menerapkan kebijakan yang dapat menghindari kebocoran talenta dan teknologi, serta memperkuat posisi teknologi inti China di panggung global, adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh Beijing saat ini. Jika berita dari Bloomberg tentang kebijakan kotor India terhadap perusahaan multinasional benar adanya, ini akan lebih menjamin kepentingan nasional China nantinya.